after lebaran ya. Iya. Ya udah. Bunda mungkin tahun ini lebaran di Indonesia. Iya, gimana tuh kan Bunda pulang kampung? Sebenarnya sih lebaran tahun ini dibilang puas nggak puas bener karena cuma dapat waktu. Kemarin kan begitu nyampe istirahat langsung ngisi acara di Trans TV, yaitu acara setelah itu apa lagi udah tua apa sih brownies itu aja dan nggak bisa yang lain karena juga harus ke Medan. Gimana Bang suasana lebaran di Medan? Suasana lebaran di Medan waktu itu Bunda sholat di daerah luar komplek, jadi di kampung, tapi ternyata suasananya enak dan menyenangkan. Kangen gak sih Bu setelah berapa lama? Setelah berapa lama sih Bun akhirnya ke Indonesia lagi lebarannya? Setelah berapa tahun ya? Setahun ya, jadi tahun lalu sama tahun ini gitu loh. Dan tahun lalu juga kayaknya pulang ke Medan ya kalau nggak salah, Bunda lupa itu. Iya pulang ke Medan ya? Nggak tahu. Iya pulang ke Medan. Udah nggak laporan. Ya kan kangenin sama Medan lebaran. Keluarga. Ketemu keluarga nggak semuanya keluarga, kebetulan memang dalam setelah abang Bunda udah meninggal itu kita tidak ada anak cowok di rumah itu. Ada cuman menantu nggak bisa, dia belum bisa nyetir mobil. Jadi Bunda menggunakan keponakan yang bisa bawa mobil itu cuma perempuan. Jadi kita cuma hanya di kota Medan, nggak bisa kemana-mana karena kan kalau ada yang di Kisaran, di Brandan kita nggak bisa ke sana gitu. Jadi mohon maaf buat keluarga Bunda yang di Kisaran, di Brandan, Bunda memang nggak bisa ke sana karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantar. Karena kita mencegah dari kejadian yang nggak kita inginkan. Karena kan Lebaran sangat macet di mana-mana, ambisi pada mau pulang kampung dan juga keponakan Bunda perempuan baru belajar 2 bulan untuk melancarkan naik mobil. Kalau Bunda kan memang udah lupa ya, berani tapi belum begitu berani lah. Banyak banget kangenin keponakan yang minta THR ke Bunda. Oh di luar itu memang, nah jadi waktu Bunda sholat di luar itu kebetulan mereka kenal Bunda gitu. Padahal Bunda udah ambil posisi paling pojok biar nggak dilirik tuh. Ternyata beberapa ibu-ibu mbak-mbak mereka tahu, Bunda Korla ya gitu. Mereka tuh nggak menyangka kenapa Bunda ada di situ gitu. Karena banyak yang kurang masih mereka tuh ragu. Kan Bunda selama ini di Eropa dan juga mereka nggak tahu Bunda tuh orang Medan. Jadi begitu Bunda sholat di salah satu wilayah daerah Bunda kampung itu, mereka seperti nggak percaya gitu. Akhirnya begitu naik khotib, naik ceramah, mereka pada minta foto. Akhirnya Bunda harus pulang karena takutnya mengganggu khotib yang sedang berjalan gitu. Dan akhirnya mereka ngikutin Bunda, mereka minta THR ya terpaksa. Tadinya ya tapi Bunda udah punya pegangan uang lebih. Jadi Bunda cuman kasih ya berapa sih 10.000 gitu ya, tapi kan takutnya nanti banyak lagi jadi Bunda harus menghemat duit karena kan Bunda nggak bawa duit banyak gitu loh. Yang penting mereka udah bagi. Paling kangenin sama Indonesia apa momen lebaran ya? Momen lebaran di Indonesia. Gimana? Paling kangenin momen lebaran di Indonesia. Maksudnya apa? Makanan. Oh makanan. Kangenin. Giginya kuning. Enggak, jadi gini, Lebaran Indonesia itu sangat bahagia karena kita pulang kampung. Bunda memanfaatkan banget waktu mudik dan juga Bunda ambil cutinya pas mudik gitu. Jadi memang udah mungkin tahun depan juga pas mudik karena cuma suasana mudik itu yang paling enak buat Bunda. Ketemu keluarga, ketemu saudara, ketemu para sahabat, teman-teman ya kan. Dan juga kayaknya suasana Lebaran itu kan memang suasana yang gimana ya, kayak kita harus pulang lihat keluarga, kita harus ngerapiin rumah, bagi-bagi THR gitu kan, itu kan sangat setahun sekali gitu. Bun, nanya apa lagi? Membawa keluarga nginep di hotel kemarin. Oh iya, jadi kita ceritanya kan karena kita nggak bisa kemana-mana itu kan waktu Bunda live itu kan memang banyak yang nawarin Bunda pergi ke sini, ke sono, ke sini. Bunda juga mau di dalam gua, tapi kan posisi Bunda bilang kita nggak punya mobil, kita nggak punya tukang supir, jadi kita nggak bisa kemana. Bunda ada yang bilang Bunda ayo dong ke Sibolga, ke Kisaran, ke Brandan, kemana, ke Brastagi, ke Rantau Prapat. Itu kan tempat-tempat wisata yang harus kita kunjungi pada hari Lebaran, tapi nggak bisa akhirnya. Jadi Bunda buat ide, kebetulan keponakan pengen mandi, yuk kita mandi yuk gitu. Nah pertama kita berpikir kita mau mandi di kolam renang umum gitu kan, tapi keponakan Bunda mikir, Bunda itu kan udah terkenal dari pelosok ke pelosok, dari sekota Medan, bahkan udah sampai dari Sabang sampai Merauke, dari manapun. Yang ditakutkan kalau Bunda ke kolam renang umum, keponakan Bunda yang kasihan gitu loh. Kalau Bunda sih oke aja, tapi kan mereka kayak belum Terbiasa. Belum biasa, takutnya nanti mereka nggak bisa berenang. Akhirnya kita coba hotel
kita coba di hotel, kita lihat di online. Oh ternyata hotel ini bagus gitu. Akhirnya bunda kita coba deh di sini. Ternyata emang lumayan bagus dan enak. Jadi keponakan juga seneng gitu. Kita 2 hari. Tadinya memang nggak ada kamar. Akhirnya mungkin kena bunda korla ya, jadi dapat kamar. Akhirnya kita dapat kamar yang lebih gede, bener. Gede matahari. Hah? Iya kamar. Tadinya memang kita tanya ada kamar lain nggak sih mas? Karena ini nggak. Oh nggak ada, udah penuh gitu. Akhirnya kena pegawainya semua minta foto, mungkin kesampaian ya sama orang yang atasan. Itu bunda korla gitu. Akhirnya begitu bunda turun lagi mas ada nggak sih kamu? Oh ada mbak, kita cari, kita coba bunda ya. Ternyata dapet dan itu memuaskan. Mungkin setelah pulang ke Medan mungkin ada pengen renovasi rumah. Ini ada rencana kemarin gentengnya udah ada renovasi beberapa karena kan rumah itu kan kita beli dengan model yang lama dan beberapa yang udah bocor dan kebetulan kemarin pas pulang ke Medan itu rumahnya bocor. Jadi memang mungkin yang selama ini bunda kirim duitnya itu mungkin dimanfaatkan buat bagian-bagian yang sebenarnya yang mereka nggak tahu karena kan mungkin dia udah lihat bocor udah ganti cuman kayaknya harus renovasi seng dulu gitu sesuai dengan keadaan. Kapan balik ke Jerman? Ya bun, Malam ini. Oh. Jadi kesini memang Khusus buat lebaran. Kemarin sempat sedih kenapa sih Gun mau pulang ke Jerman? Sedih gimana? Di live itu kan sempat sedih sama Kak Igun ngobrol-ngobrolnya gitu. Iya karena kan gimana ya, Igun ini kan orangnya dia ini tulus ya sama bunda, dia ikhlas sama bunda. Dan kemarin juga waktu bunda bilang Igun, bunda mau bawa duit 17 juta ya ke Medan. Terus kata Igun, ngapain sih bawa duit segitu? Bawa dong 20 atau lebih gitu. Nah itu yang bunda senang gitu. Terus ya apa-apa Igun selalu nanya dulu, bener nggak, pasti nggak. Bun juga sempat nangis nih di Brownies kemarin karena ngomongin soal fisik yang udah lagi sakit. Iya, karena kan kadang-kadang kan bunda ini kan kalau misalnya apa ya, kan orang nggak ada yang tahu kalau bunda dari kalau dilihat itu kan bunda selalu ceria gitu. Kadang-kadang pas ini juga kaki kan masih ini kram gitu, jadi kayak dipegang itu kayak nggak ada rasa. Itu udah hampir 10 tahun. Sakit apa bun? Kenapa sih bun? Karena bunda nggak ngecek, bunda nggak berani, bunda tuh paling takut dengar kabar sakit pada diri bunda. Mendingan bunda nggak tahu. Kalau bunda tahu, bunda jadi berpikir. Jadi bunda nggak mau. Sampai sekarang bunda nggak pernah ngecek. Cuman bunda tahu aja ini kaki ini kebas, nggak bisa. Kalau dipegang itu nggak ada rasa. Sampai ini udah berjalan 10 tahun. Jadi kalau sholat itu kadang-kadang suka apa ya, suka kadang-kadang. Ya makanya kalau bunda lagi sembahyang itu yang paling penting adalah berdoa keselamatan dunia dan akhirat. Itu aja yang bunda harapkan. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan itu biar Allah yang tentuin, umur itu Allah yang punya. Bunda hanya berusaha untuk setiap sholat yang penting adalah keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan di padang mahsyar, keselamatan di dalam kubur. Itulah kesuksesan kita. Jadi kesuksesan dunia itu kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat. Karena orang yang beriman, orang yang percaya pada Tuhannya, dia berharap kesuksesan adalah di akhirat. Karena kalau ketika kita di dunia kita kaya, banyak duit, kita bisa beli apa aja, tapi di akhirat kita jadi kayak tersiksa, masuk neraka. Itu nggak kita inginkan gitu. Kita nggak usah berhayal yang neraka, kita udah nggak sanggup. Bunda tuh udah nggak sanggup. Karena kita percaya bahwa neraka itu sangat perih sekali. Jadi kita jangan berharap. Jadi bunda tuh sedih aja kalau lagi sakit, lagi sembahyang itu udah mikirnya gimana nanti kalau misalnya bunda mati gitu, di mana gitu. Maksudnya apakah di Medan, apakah di Jerman gitu. Karena bunda masih senang hidup di Jerman. Bunda nggak peduli dengan semua ini yang bunda dapat ketika di Indonesia, tapi bunda tetap bertahan di Jerman. Udah sejauh itu bunda mikirnya sampai akhirnya berpikir udah nggak. Iya karena bunda kan usianya udah 50. Jadi ya usia 50 itu adalah usia yang gimana ya, Nabi Muhammad aja kalau nggak salah diangkat sebagai nabi usia berapa? 50 ya? 40 gitu ya. Kita kan manusia biasa ya, bukan kalangan nabi. Jadi dengan usia 50 itu kan sebagai manusia biasa yang banyak dosa, kita kayak udah di situ bunda udah mendapatkan kematangan. Bunda udah berusaha mencapai, Allah udah kasih hidayah buat bunda, walaupun bunda nggak merasa orang yang paling sempurna dalam ibadah, masih banyak kekurangan dari sholatnya, dari zakatnya, dari
dari sedekahnya, dari berbuat baik sama orang. Bunda nggak mau niatnya mengusik orang, biarlah orang menyentuh atau mengusik Bunda, memfitnah segala macam. Bunda tetap berdiri pada posisi Bunda. Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, tidak mengganggu siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres dengan live Bunda. Itu aja. Bun tadi kan bilang lebih suka tinggal, maksudnya masih suka tinggal di Jerman gitu.